Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yazunnu an la yansurahullah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Allah kepada kita. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian singkat kita kali ini adalah peringatan Allah bagi orang-orang yang berpikir negatif atas rahmat Allah. Peringatan Allah terhadap siapa saja yang berpikir negatif. Kaum muslimin berbahagia, kehidupan ini ibarat jalan. Ada jalan mendatar, ada jalan menurun, ada jalan mendaki, ada bahkan tanjakan. Ketika jalan mendaki, seseorang merasa susah. Ketika tanjakan bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup, putus asa, bisa atau tidak sampai ke puncak. Bahkan tidak jarang juga ada orang saking beratnya tantangan yang dihadapi dalam kehidupan, ada orang yang merasa putus asa. Apakah Allah akan menolong dia? Apakah Allah akan memberi dia jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi? Tapi yang pasti, kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam bentuk jalan itu. Ada yang mudah, ada yang lancar, ada yang sulit, bahkan ada yang memancing dan menimbulkan air mata. Kenapa? Karena begitu beratnya jalan yang harus kita tempuh, begitu beratnya ujian yang diberikan Allah. Maka hal ini sesungguhnya adalah hal alamiah dalam kehidupan kita. Bisa dipastikan bahwa tidak ada orang yang dalam urusan hidupnya lancar-lancar saja. Tidak ada. Kenapa? Kalau itu terjadi, orang pasti akan sombong, angkuh. Dan dia mungkin akan ngomong, oh urusan ambo lancar, tak do. Bisa ambo atur saja. Nggak ada orang yang bisa begitu. Jadi, kenapa dalam hidup ini tidak ada orang yang lancar? Karena Allah memang tidak menginginkan ada orang yang sombong. Walaupun tetap saja ada orang yang sombong. Tapi kalau Allah takdirkan semuanya mudah, maka bisa dimungkinkan banyak orang yang akan sombong dan angkuh. Tapi di sisi lain, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siapapun, tidak terkecuali juga mungkin kita, sesungguhnya punya tujuan yang baik. Apa tujuan baiknya itu? Ya beginilah sesungguhnya orang yang beriman itu. Orang yang beriman niscaya akan selalu menghadapi ujian yang berat. Tidak mungkin seseorang mengaku beriman tanpa pernah merasa bagaimana sulit, bagaimana pahit dan getirnya kehidupan. Kisah-kisah para nabi di zaman dulu penuh dengan kisah-kisah perih, kisah-kisah menyedihkan, kisah-kisah yang melahirkan dan menimbulkan air mata. Jadi nabi pun, manusia istimewa yang dikirim Allah, juga tidak pernah lepas dari ujian. Kita yang mengaku beriman apalagi juga tidak akan pernah lepas dari ujian itu. Maka karena itu mari kita berpikir positif.
bahwa ujian, kesulitan, hal yang rumit yang kita hadapi dalam ujian sesungguhnya bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Tapi Allah maksudkan itu agar kita makin kuat. Agar Allah ingin lihat apakah kita betul-betul orang beriman. Dan salah satu ciri dari orang beriman itu adalah ada keyakinannya. Kesulitan demi kesulitan yang dihadapi, Allah tidak akan biarkan dia menderita kok. Allah niscaya akan bantu dia. Allah akan beri dia jalan keluar, walaupun kadang-kadang memang butuh waktu. Tidak juga bisa dipastikan bahwa sekali berdoa, sekali Allah beri jalan keluar. Enggak juga. Tapi sebegitu kuat kita menghadapi ujian, maka disitulah Allah yakin seseorang itu adalah orang-orang yang pantas disebut sebagai mukmin sejati. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam surat Al-Hajj ayat 15. Kata Allah, "Man kana yazunnu alla yansurallah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama." Orang-orang yang berfikir bahwa Allah tidak akan pernah memberi dia pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat, falyamdud bisababin ila sama. Kata Allah, silakanlah rebentangkan tangga ke langit, cari Tuhan yang lain. Kalau apa? Kalau kita putus asa, tidak mungkin akan ditolong Allah, Allah tidak akan mungkin nolong kita, maka kata Allah apa? Ya udah, kalau tuan-tuan berpikir seperti itu, cari Tuhan yang lain di langit, panjat itu langit. Allah memberi peringatan seperti itu supaya kita sadar dan faham bahwa bagaimanapun itu adalah hal yang tidak mungkin. Maka sikap yang paling tepat yang harus kita miliki, terutama pada saat kita menghadapi ujian, seberat apapun ujian itu, teruslah berpikir positif. Husnuzan kepada Allah. Yakinkan diri, yakinkan hati bahwa Allah niscaya akan bantu kita. Yakinkan hati kita bahwa Allah beri kita solusi seberat apapun masalah yang kita hadapi. Kalau keyakinan itu kita miliki, dan itu yang kita sebut dengan husnuzan, berpikir positif kepada Allah, niscaya Allah akan beri kita jalan keluar dari apapun masalah yang kita hadapi. Bukankah dalam hal ini Nabi mengingatkan kita dalam hadis qudsi, firman Allah. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi. Aku ini sesuai dengan apa yang ada di pikiran hambaku. Kalau hambaku berpikir aku akan bantu dia, niscaya aku akan bantu dia. Tapi kalau hambaku berpikir bahwa aku tidak akan memberikan pertolongan, maka aku pun juga tidak akan memberi pertolongan. Oleh karena itu, berpikir positif, yakinkan diri bahwa Allah akan bantu. Insya Allah inilah jalan paling tepat bagi orang beriman. Bahwa yakinkan diri, Allah akan beri pertolongan, maka insya Allah pada saatnya Allah bantu kita dengan jalan keluar yang sangat kita harapkan dari masalah yang kita hadapi. Inilah yang penting untuk kita terus perkuat dalam diri